Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iko Mantikus Sumatnyana dengan NIM 421313252. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode UCS, algoritma STAR, dan algoritma greedy BFS. Nah, yang pertama ada pengertian UCS merupakan salah satu teknik pencarian yang memperhitungkan cost atau biaya yang dapat diukur untuk memilih state yang paling optimal dari satu state ke state lainnya. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan metode searching dengan menggunakan metode UCS. Yang pertama node-nya itu adalah S. Kita visit S terlebih dahulu, kita tulis S di sini di visit. Nah, S itu seperti di soalnya bisa mengunjungi A dengan total cost-nya 5, ke B dengan total cost 9, dan ke D dengan total cost-nya 6. Nah, di UCS ini kita mencari jalur dengan total cost paling sedikit, yaitu kita visit ke A terlebih dahulu karena cost-nya itu paling sedikit, yaitu 5. Nah, di A itu bisa mengunjungi goal 1 dan B. Jarak dari A ke goal 1 yaitu 9. Dengan 9 tambah 5 yaitu 14. Dan A ke B itu total cost-nya itu 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini ada 14, 8, 9, dan 6. Kita cek lagi yang paling sedikit yaitu D, karena D itu total cost-nya 6. Nah, kita visit D terlebih dahulu. Kita tulis di sini D. Nah, D itu bisa mengunjungi C dan E. Jarak cost dari D ke C itu yaitu 2 tambah 6 sama dengan 8. Dan jarak dari D ke E itu adalah 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini kita cek lagi ada 14, B8, C8, dan E8. Nah, di sini ketiganya ini sama. Karena ketiganya ini sama, kita menggunakan alfabet terlebih dahulu, yaitu B. Kita visit B terlebih dahulu, kita tulis di sini B. Nah, B itu hanya bisa ke C seperti di soal dengan jarak cosnya itu 8 tambah 1 sama dengan 9. Selanjutnya kita visit yang paling kecil lagi, yaitu C8. Nah, kita tulis C dulu di sini dan kita visit C dengan total cost 8. Seperti di soal, C itu hanya bisa ke S, ke goals 2, dan ke F. Jarak cost dari C ke S itu adalah 6 tambah 8 sama dengan 14. Dan jarak cost C ke goals 2 itu 5 tambah 8 sama dengan 13. Dan jarak dari C ke F itu total cost-nya 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, di sini kita cek lagi ada 14, 9, 14, 13, 15, dan 8. Nah, kita cek yang paling sedikit lagi yaitu E, karena total cost-nya itu 8. Kita visit E terlebih dahulu, yaitu tulis di sini E di visitnya. E itu hanya bisa mengunjungi goals 3 seperti di soal, yaitu dengan jarak cost-nya itu 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, kita sudah menemukan jalur goal 1, goals 2, dan goals 3. Nah, di sini kita bisa lihat jarak paling dengan jarak terdekat dengan menggunakan cost paling sedikit yaitu ke goals 2 dengan total cost-nya 13 yang melalui jalur pertama node S, D, C, dan ke goals 2. Nah, yang kedua ada algoritma ASTAR, yaitu adalah algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perbaikan dari algoritma BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal, di mana menggabungkan fungsi heuristik dan jarak sesungguhnya atau cost. Nah, selanjutnya ada metode ASTAR, yaitu pembaruan dari BFS, yaitu metode ini menentukan jarak terdekat dengan menggabungkan cost dengan heuristik. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu S. Dia bisa mengunjungi A, B, dan D seperti soalnya. Nah, S ke A itu jarak cost-nya itu totalnya 5 ditambah heuristik dari A sama dengan 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, begitu seterusnya. S ke B ini
totalnya adalah 9 ditambah heuristiknya 2 yaitu 11. Dan S ke D ini jarak kosnya itu 6 ditambah heuristik 2 sama dengan 8. Nah, kita cek lagi di sini. Ada A sama dengan 7, B sama dengan 11, dan D sama dengan 8. Kita visit ke total cost yang paling sedikit yaitu A. Kita visit ke A sama dengan 7. Nah, A bisa mengunjungi goal 1 dan bisa mengunjungi B. Dari A ke goal 1 itu totalnya adalah 5 ditambah 9 ditambah heuristiknya 0. Jadi total costnya itu adalah 14. Selanjutnya A ke B ini total jarak costnya itu 5 ditambah 3 ditambah heuristik dari B itu adalah 2. Nah, jadinya totalnya adalah 10. Selanjutnya kita akan mengecek lagi. Ada B sama dengan 10 dan D sama dengan 8. Nah, kita akan visit ke jarak cost yang paling sedikit yaitu 8. 8 itu adalah D. Kita tulis D di sini sama dengan 8. Nah, D itu bisa mengunjungi C dan E. D itu ke C itu sama dengan total costnya itu adalah 6 ditambah 2 ditambah heuristik dari C adalah 2. Totalnya adalah 10. Dan D ke E itu jarak costnya adalah 6 ditambah 2 ditambah heuristik dari E sama dengan 3. Total heuristik E itu adalah 11. Nah, kita cek lagi. Ada B10, C10, dan E11. Nah, kita visit ke paling kecil seperti di awal, yaitu menggunakan abjad kalau ada yang sama. Nah, kita visit B 910. B itu hanya bisa ke C dengan total jaraknya 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah heuristik dari C adalah 2. Totalnya adalah 11. Nah, sekarang ada C11, C10, dan E11. Nah, kita visit yang paling kecil yaitu C sama dengan 10. Kita tulis C sama dengan 10. Nah, C itu bisa ke S, goals 2, dan ke F. Dari C ke S, jarak costnya itu adalah 6 ditambah 2 ditambah 6 ditambah heuristiknya adalah 5. Jawabannya adalah 19. Nah, dari C ke goals 2 itu jaraknya adalah 6 ditambah 2 ditambah 5 ditambah heuristik dari goals 2 itu adalah 0. Totalnya adalah 13. Nah, dari C ke F ini jaraknya adalah 6 ditambah 2 ditambah 7 ditambah heuristik 2 sama dengan 11. Nah, selanjutnya kita visit yang E sama dengan 11. Nah, E itu hanya bisa ke goals 3. Dan total jaraknya adalah 6 ditambah 2 ditambah 7 ditambah heuristiknya adalah 0. Totalnya adalah 15. Nah, kita sudah menemukan goals 1, goals 2, dan goals 3. Nah, kita bisa menentukan jarak yang paling terdekat dengan cara menggabungkan cost dengan heuristik adalah ke goals 2, yaitu total costnya adalah 13 dan melalui jalur S, D, C, dan ke goals 2. Nah, yang terakhir ada algoritma greedy best first search, yaitu merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Tujuan dari algoritma greedy adalah menentukan rute terpendek berdasarkan biaya perkiraan. Nah, yang kedua itu ada greedy BFS, yaitu metode yang menentukan jarak terdekat dengan nilai perkiraan maksimum. Yaitu kita langsung mulai saja, yaitu node-nya yang pertama itu S. Kita tulis dulu visitnya S terlebih dahulu. S itu bisa mengunjungi A, B, dan D seperti di soal. Nah, S ke A itu jarak costnya itu ada 5. Kita tulis 5 di sini. S ke B itu jarak costnya itu 9. Kita tulis di sini juga. Dan S ke D itu total jarak costnya itu 6. Yaitu kita tulis di sini terlebih dahulu. Nah, ada 5, 9, dan 6. Kita visit yang paling
cost paling sedikit terlebih dahulu, yaitu A. Kita tulis A di sini, yaitu A itu bisa mengunjungi goal 1 dan B dengan A ke goal 1 itu dengan total cost 9 ditambah 5 sama dengan 14, dan A ke B itu total costnya 5 ditambah 3, jaraknya yaitu 8. Kita tulis 8 terlebih dahulu di sini. Kita cek ulang lagi. Menentukan visit dengan cost paling sedikit, yaitu ada 8, 9, dan D dan 6. Nah, kita cek yang paling sedikit yaitu 6, yaitu D. Kita visit D terlebih dahulu. Nah, D ini bisa mengunjungi C dengan total cost 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kita tulis di sini, dan mengunjungi E dengan total costnya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, kita cek kembali lagi. Di sini ada 3 angka cost yang sama, yaitu B sama dengan 8, C sama dengan 8, dan E sama dengan 8. Nah, kita seperti yang tadi, kita mulai dari variabel terlebih dahulu. Maksudnya kita mulai dari sesuai abjad terlebih dahulu, yaitu B sama dengan 8. Nah, B itu bisa ke C dengan total costnya itu 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, kita cek lagi, ada 9, 8, dan E8. Nah, kita mulai dari alfabet yang tadi, yaitu kita visit yang C, kita tulis di sini. Nah, C itu bisa mengunjungi S dengan total cost 8 tambah 5 sama dengan 14. Selanjutnya bisa mengunjungi goals 2 dengan total cost 8 tambah 5 sama dengan 13. Dan bisa mengunjungi F dengan total cost 7 tambah 8 sama dengan 15. Dan F ini bisa mengunjungi D dengan total cost 15 tambah 2 sama dengan 17. Itu nilai maksimumnya. Nah, kita cek lagi. Di sini ada 9, 14, 13, 17, dan 8. Nah, kita cek yang paling sedikit lagi, yaitu E. Kita visit E terlebih dahulu di sini. Nah, E itu bisa mengunjungi goals 3 dengan total costnya itu 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, kita sudah mengunjungi goals 1, goals 2, dan goals 3. Kita bisa menentukan di sini jarak yang paling terdekat dengan nilai cost paling sedikit dari perkiraan maksimum, yaitu ke goals 2 dengan total cost 13, yaitu jalurnya dari S ke D, lalu ke C, dan ke goals 2. Nah, itu dia semua pembahasan dari saya. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih.